Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, tepatnya di daerah Klaten, Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis cantik bernama Raras Lestari. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Pak Dirja dan Bu Menik, petani bunga kenanga yang tinggal di gubuk tua di ujung desa. Raras dikenal karena parasnya yang sangat elok, kulitnya bersih, mata teduh, dan tutur katanya lembut. Banyak pemuda desa berlomba-lomba merebut hatinya, namun semua ditolaknya dengan halus. Namun, di balik kecantikannya, Raras menyimpan kisah masa kecil yang kelam. Ia pernah tersesat di hutan lereng Merapi selama 3 hari saat masih berusia 7 tahun. Saat ditemukan, tubuhnya utuh tapi tatapannya kosong. Sejak saat itu, Raras sering bicara sendiri, tidur sambil mengigau dalam bahasa Jawa kuno, dan sesekali mendengar suara dari balik pepohonan. Orang tuanya membawanya ke dukun, ke kiai, ke tabib, tapi semua hanya bisa berkata, anak ini pernah masuk dunia lain, tapi belum sepenuhnya keluar. Bagian 2, Mimpi Aneh dan Makhluk dari Hutan. Menjelang usia 20 tahun, Raras mulai dihantui mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia melihat seekor monyet putih berjubah emas mendatanginya dan berkata, "Sudah saatnya kau memenuhi janjimu, wahai pengantin yang dijanjikan." Raras bingung. Ia tak pernah merasa membuat janji. Tapi setiap kali ia tidur, sosok itu datang lagi, menyuruhnya ke hutan di malam bulan purnama. Akhirnya, rasa penasaran dan tekanan batin membuatnya nekat pergi ke dalam hutan pada malam purnama. Di sana, ia bertemu sosok itu, nyata. Monyet putih dengan tinggi lebih dari manusia biasa, bermata merah menyala dan berbicara dalam bahasa halus. "Engkau telah dipilih sejak kecil. Dulu kami selamatkan hidupmu, kini engkau membalasnya dengan memberi penerus. Jangan takut, ini bukan paksaan, tapi takdir." Raras tidak bisa melawan. Matanya menangis, tubuhnya gemetar, namun kakinya melangkah sendiri. Bagian 3, Kehamilan tak masuk akal. 2 bulan setelah malam itu, Raras mulai merasa aneh. Ia mual setiap pagi, nafasnya berat, dan akhirnya, ia sadar, ia hamil. Orang tuanya syok, para tetangga mulai bergosip. Raras tidak pernah punya kekasih, apalagi bersuami. Tapi perutnya membesar, perlahan tapi pasti. Warga desa mulai menjauhi keluarga itu. Mereka menyebut Raras sebagai wanita pembawa sial, dan menganggap kehamilan itu sebagai kutukan dari Gunung Merapi. Raras dikurung di dalam gubuk tua agar tak menjadi bahan gunjingan. Ia hanya bisa menangis, memeluk perutnya, dan berharap semua ini mimpi. Namun bayi itu terus tumbuh. Dan saat usia kandungan memasuki bulan ke-8, kejadian aneh mulai muncul. Setiap malam, terdengar suara jeritan dari dalam hutan. Rumah Raras bergetar pelan. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, dan burung gagak berterbangan di siang hari. Bagian 4, Persalinan dan Kegemparan. Tepat pada malam Jumat Kliwon, petir menyambar tak henti-henti. Langit merah, angin berdesir dingin. Raras meraung kesakitan. Ia bersalin dibantu ibunya yang juga gemetaran. Warga desa berkerumun di luar, penasaran dan takut. Dan lahirlah seorang bayi dengan wajah mirip manusia. Namun tubuhnya penuh bulu halus, telinga runcing, dan ekor kecil menjuntai di belakang. Bayi itu menangis nyaring, seperti perpaduan tangisan manusia dan lengkingan hewan. Bu Menik pingsan. Pak Dirja hanya bisa sujud sambil membaca doa-doa. Warga desa yang melihat melalui jendela berteriak histeris. Beberapa ada yang langsung menyebutnya titisan siluman. Bayi itu pun dibungkus kain batik dan diletakkan di sisi ibunya yang terkulai lemas. Bagian 5, Monyet kecil di gubuk tua. Beberapa hari setelah kelahiran, Raras menolak menyusui anaknya. Tapi ketika bayi itu menangis, seekor monyet putih muncul dari hutan dan duduk di atap rumah. Ia menatap bayi itu dan seketika bayi itu berhenti menangis. Warga desa semakin gempar. Mereka mendesak kepala desa untuk membersihkan keluarga Raras. Maka suatu malam, sekelompok orang mendobrak gubuk itu dan membawa Raras dan bayinya ke balai desa. Mereka dikurung dalam kandang besi yang biasa dipakai untuk ternak. "Lihat sendiri, ini bukan anak manusia. Ini kutukan," kata salah satu warga. Namun ketika bayi itu menangis, Raras memeluknya erat dan berkata lirih, "Anakku bukan kutukan. Dia titisan penjaga alam. Kalian hanya tidak memahami." Bagian 6, Kembalinya sang penjaga. Malam berikutnya, suara genderang terdengar dari dalam hutan. Kabut turun dengan cepat.
Dan tiba-tiba, sosok besar melompat dari balik pohon. Monyet putih itu, kini membawa tongkat emas dan mengenakan mahkota dari akar pohon. Ia berjalan ke tengah desa, tanpa takut. Warga membeku. Sosok itu membuka kandang, menatap Raras dan bayinya, lalu berkata, "Sudah cukup. Dunia manusia tidak layak menerima anak ini. Ia akan kami bawa kembali ke asalnya." Raras memeluk anaknya, mencium keningnya, lalu menyerahkan dengan air mata berlinang. Ia pun bangkit berdiri, menatap warga dan berkata, "Jika kalian tak bisa menerima darah dagingku, maka aku akan pergi bersamanya." Dan dengan langkah pelan, Raras mengikuti sosok monyet putih itu masuk ke dalam hutan, bersama bayinya. Bagian 7. Legenda yang tertinggal. Sejak malam itu, kabut tak pernah benar-benar hilang dari desa Karanganyar. Warga tak lagi berani mendekati hutan. Di tempat gubuk Raras dulu berdiri, hanya tersisa sebatang pohon kenanga yang terus berbunga setiap hari. Orang tua Raras meninggal beberapa bulan kemudian. Namun sebelum ajalnya, Pak Dirja sempat berpesan, "Jangan ulangi kebodohan kami. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia." Kini, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara nyanyian dari dalam hutan. Suara perempuan yang mendendangkan tembang Jawa, diiringi tangisan kecil yang lirih. Beberapa orang percaya, itu suara Raras dan anaknya. Mereka tak mati, hanya tinggal di alam yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dan legenda pun terus hidup, tentang wanita cantik dari lereng Merapi yang melahirkan anak dari seekor monyet, bukan karena aib, tapi karena takdir yang melampaui logika manusia.